Tabligmu Bandung, mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa amana bi jannati wa hurin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzastajisuna rabbakum fastajaba lakum anni u'iddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di rumah yang dimuliakan oleh Allah, yakni Masjid Al-Jihad, yang menjadi sarana ibadah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah untuk menunaikan sholat tarawih di samping sholat wajib, yang mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, juga keluarganya, para sahabat, hadirin kami yang para pengikutnya sebagai zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu saja bahwa pada hari ini adalah momentum yang sangat dinantikan oleh semua pihak, bil khusus adalah umat Islam. Namun tentu saja dinamika dalam soal pengembangan fikih sekalipun berbeda, namun tentu saja tidak menjadikan permasalahan yang bisa terjadi friksi, dan ini sudah biasa perbedaan itu. Kita jelas dengan mengedepankan metode yang tidak melepaskan nilai daripada teknologi, sementara saudara kita barangkali dengan metode yang sama-sama juga menggunakan teknologi, namun dengan metode yang berlainan, jadi ya tidak pasti sama-sama, namun ini tidak menjadi masalah. Dan tidak perlulah kita mempermasalahkan kenapa saudara kita berbeda. Yang jelas adalah perbedaan sendiri merupakan hikmah, dan boleh kita ambil sebagai pelajaran bahwa inilah nilai daripada hakikat dari fikih itu sendiri. Hadirin dimuliakan oleh Allah, tentu saja dalam menyambut bulan Ramadan ini di masyarakat bisa kita lihat dengan kasat mata sendiri, ada yang memiliki kultur yang bisa jadi sebuah permasalahan yang apakah cara penyebutannya sini ada hubungannya dengan pola yang dikemas secara Islami ataupun di luar secara Islami. Namun tentu saja itulah antusias masyarakat. Ada yang memang sebelumnya sengaja mengingatkan kepada dirinya atau keluarganya sehingga berkunjung ke tempat kuburan para leluhurnya ataupun saudaranya atau pada orang tuanya dan mendoakan. Ada juga yang memang munggahan bersama, apakah menyewa kafe atau menyewa tempat atau di tempat seseorang yang memang dirasakan mencukupi kapasitas untuk bisa berkumpul. Itu sangat berbeda. Namun tentu saja niatnya, saya percaya bagaimana untuk menyebut bulan Ramadan itu sendiri
yang tadi barangkali saya utarakan di dalam pembukaan surat Al-Anfal, itu ayat yang sangat dekat lah, gitu kan. Tidak jauh-jauh ayatnya. Itu memberikan petanda. Yang pertama adalah bahwa dalam rangka mempersiapkan diri, hendaknya kita masuk pada ruang nilai takwa. Selemah apapun, sehebat apapun diri manusia yang mengaku dirinya sebagai muslim, ketika dia was dalam soal takwa atau tidak memenuhi nilai takwa, maka usahanya tentu saja akan menjadi sia-sia. Maka ini yang menjadi dasar utama adalah takwa. Dengan takwa tersebut, insya Allah seseorang itu sendiri bisa semakin dekat dengan Allah dan juga semakin memudahkan untuk mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana redaksinya adalah itastadisun rabbakum. Ketika kamu memohon pertolongan kepada Allah, fastajaba lakum, lalu Allah mengabulkan permintaan. Anni mumiddukum bi'alfin minal malaika, dan kami datangkan kepadamu 1000 malaikat. Berdipin dengan bersambung berturut-turut. Intinya adalah ketika orang yang memiliki rasa takut, rasa khawatir dirinya untuk menjadi seorang hamba yang mendapatkan penilaian yang minus dari Allah, maka dia akan senantiasa mengingat Allah. Pengertiannya adalah takwa kepada Allah. Jadi dengan takwa itu ada 3 kategori. Yang pertama, dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah, dan Allah mengutus malaikat itu 1000 malaikat. Tentu saja baik bimbingan hidayahnya secara tauhid, kemudian juga bimbingan secara sosial, bimbingan secara muamalah, ataupun bimbingan secara ekonomi. Tentu saja ini Allah berikan. Nah, jadi ketika malaikat itu sendiri mendampingi manusia yang ingat kepada Allah dengan 1000 malaikat, maka sangat berpeluang bahwa dirinya itu mendapatkan berbagai barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan ananda semua yang hadir di masjid ini, tentu saja sekarang niatkan dalam hati kita, dan saya percaya dari awal sebelum menghadiri masjid ini sudah punya niat bahwa besok adalah menyongsong keberkahan dari Allah dengan berpuasa sejak sahur, kemudian masuk subuh sampai datangnya azan maghrib. Keikhlasan ini menjadi dasar yang sudah dipasrahkan oleh kita semua, saya yakin. Maka bagaimana untuk penyempurnaan kepasrahan tersebut? Nah, itulah salah satunya adalah dibungkusnya dengan takwa kepada Allah. Yang kedua adalah dengan memiliki nilai takwa, maka dia tidak akan dirugi dan tidak akan dirugikan oleh Allah itu sendiri. Ada kalimat yang jelas, wa yatawakkal 'ala Allah, Allah hasbuhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, atau barang siapa yang takut akan azab Allah, maka akan kami penuhi berbagai kecukupan terhadap dirinya. Insya Allah. Dari mulai arah ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, pijakan kaki kita kemanapun kita menghadap, selama kita takwa kepada Allah, insya Allah
Allah akan cukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Itu artinya adalah tidak ada kerugian pada diri kita. Maka dengan kalimat lain adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu sangat realistis bahwa Allah lah yang menjadi penolong utama terhadap diri kita. Selain Allah, apalagi tidak ada izin dari Allah, bukan karena makhluk, tetapi karena Allah semuanya. Hadirin dengan Allah yang dimuliakan oleh Allah, dengan dua kategori tersebut ini sudah bisa dilihat bahwa nilai takwa menjadi hal yang inti dan prioritas untuk bisa terjauhi dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan takwa tersebut, insya Allah Allah akan bukakan kelapangannya tanpa ada frustrasi. Jadi intinya adalah para hadirin Allah, dengan memunculkan jiwa takwa pada diri kita, maka itu sudah semestinya keputusasaan tidak boleh ada dalam diri kita. Semua harus serba optimis, realistis, logik, terukur, dan bertanggung jawab. Ini kalimat yang memang Allah berikan gitu kan kepada kita peluang-peluang. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan berikan jalan keluar. Artinya adalah hidupnya senantiasa Allah berikan solutif. Jadi tidak ada istilah pesimis. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali dengan kehadiran Ramadan, saya mewanti-wanti jangan pernah berpikir terbalik gitu kan. Contohnya begini, aduh geus Ramadan deui, can naon geus ngeluh gitu kan. Kumaha ke lebaran, pemajikan biasa sok minta jeung budak gitu, jadi asalieur. Nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Can mun eta akhir cuma ke si anu, ke si A, si B, si C kan. Belum apa-apa sudah dipusingkan dengan pemikiran yang sebetulnya harus muncul. Tetapi yang jelas adalah ikhtiar ini menjadi dasar. Ini jelas solutif itu bisa didapatkan oleh kita dengan poin takwa itu tidak hanya di posisi diam, tetapi seorang mukmin, seorang muslim yang baik, tentu saja antara doa dan ikhtiar termasuk juga usaha yang real ini menjadi barangkali pembuka pintu yang nanti insya Allah solusi itu bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 poin itu sendiri, ya kan? Yang pertama adalah ketika kita memegang tali takwa, insya Allah malaikat dengan 1000 malaikat akan membimbing kita sejak kita ini berpijak di bumi sampai juga mengarah kepada masa ajal kita. Yang kedua adalah dengan memegang takwa tersebut kita tidak akan rugi. Tentu saja Allah bakal mencukupi apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah dengan memegang poin takwa tersebut dalam jiwa kita, insya Allah tidak akan muncul kata-kata jiwa frustrasi. Semuanya serba optimis, logik, terukur, dan bertanggung jawab. Barangkali ini sebagai tausiah yang saya berikan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Jika ada kata-kata yang memang kurang berkenan di hati ibu, bapak semuanya, itulah kesalahan saya, barangkali yang berat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, nasallallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.